Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man naswarahu wa wala la hawla la quwwata illa billah ma ba'du. Selamat sore, selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, para peserta dan pemirsa kajian Islam virtual Kitab Safinatus Shalah. Bersama saya Haji Ahmad Sholeh Marwani di kajian yang ke-28. Sebagaimana biasa, sebelum kita memulai kajian, mari kita menghadiahkan suratul Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyatil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Thumma hadratil mu'allif hadzal kitab Syekh Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa wa ada alaina ala ahlina ala auladina dhurriyyatina talamidina bi barakatihi wa barakati ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Thumma hadrati masyayikh asatidz ma'bud pesantren wa masyayikh wa asatidz ma'ad langitan rahimahumullahu ta'ala wa adaman nafa wa ada alaina ala ahlina ala auladina dhurriyyatina talamidina bi barakatihim wa barakati ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, Ibu, hadirin al-hadirat, para peserta dan pemirsa kajian Islam virtual Kitab Safinatus Shalah yang berbahagia. Di kajian yang ke-28 kita akan membahas tentang rukun salat yang keempat. Sebelumnya di kajian ke-27 kita membahas rukun salat yang ketiga, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u al-qiyamu in qadara walau bihablin aw mu'inin fi salatil fardi. Ar-rabi'u, rukun salat yang keempat, al-qiyamu, berdiri, in qadara, bagi yang kuasa, yang sanggup, yang mampu, walau bihablin, meskipun dengan memegang seutas tali, au mu'inin, atau pertolongan seseorang, fi sholatil fardi, dalam sholat fardu. Rukun sholat yang keempat, dalam sholat fardu harus berdiri bagi yang mampu. Bila tidak mampu berdiri kecuali dengan dibantu seseorang, maka dia tergolong orang yang mampu berdiri. Atau dengan memegang tali, atau memegang tongkat, atau memegang tembok, memegang kayu, tiang penyaga, maka orang itu dianggap mampu berdiri. Berdiri dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tegak, bertumpu pada kaki, tidak duduk atau berbaring, atau tegak tidak berbaring, dan bangkit lalu tegak. Ini pengertian berdiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan pengertian berdiri menurut Syekh Abdullah Al-Hijazi Asy-Syarqawi adalah
Nasbu qafa dhahrihi ay 'idhamihi allati hiya mafasiluhu wa in atraqa ra'sahu aw istanada ila ma law zala la saqata. Nasbu qafari dhahri, yaitu menegakkan tulang punggung seseorang. Allati hiya mafasiluhu, yang mana ia merupakan tulang persendian. Wa in atraqa ra'sahu, meskipun ia menundukkan kepala. Au istanada ila ma law zala la saqata, atau ia bersandar kepada suatu benda yang bila benda itu tiada ia akan terjatuh. Artinya menurut beliau berdiri itu berarti menegakkan tulang-tulang persendian punggungnya. Tidak demikian dengan tulang lehernya. Kalau tulang punggungnya sudah tegak berdiri, maka dianggap berdiri meskipun tulang lehernya menunduk, karena memang disunahkan dalam sholat itu menundukkan kepalanya. Atau dia sanggup berdiri tapi harus bersandar kepada suatu benda, itu dianggap sudah berdiri. Seandainya benda itu diambil atau ditiadakan, maka ia akan terjatuh, maka dia sudah termasuk dalam definisi orang yang telah berdiri. Syarat berdiri dalam sholat ada dua. Yang pertama, kuasa, kuat atau sanggup. Kalau dia kuasa berdiri, sanggup berdiri, kuat berdiri, meskipun tanpa alat bantuan atau dengan alat bantuan, maka orang itu dianggap telah mencukupi syaratnya yang pertama. Yang kedua, sholat yang dikerjakan adalah sholat fardu. Sebagaimana kemarin di rukun sholat yang kedua telah kita bahas, yaitu niat, yaitu syarat sahnya sholat itu adalah niat. Niat itu kemarin ada 3 bagian, ada sholat fardu, sholat sunnah yang dibatasi dengan waktunya, ada ketentuan waktunya, dan sholat sunnah yang tidak ada ketentuan waktunya. Kemarin dalam sholat fardu itu yaitu termasuk sholat 5 waktu. Kemudian sholat mu'adah, sholat yang harus diulangi, dan sholat qadha, begitu juga sholat nazar. Itu termasuk sholat fardu. Kuat ada 2 pengertian. Pertama, kuat dalam pandangan fisik, dan yang kedua, kuat dalam pandangan syariat. Seseorang dalam pandangan penglihatan mata atau fisik dianggap mampu berdiri adalah seseorang yang secara kasat mata mampu melaksanakan sholat dengan berdiri tanpa bantuan seseorang atau alat. Kalau sholat seperti biasa, dia sanggup berdiri tanpa bantuan orang, tanpa bantuan alat, maka orang itu secara fisik, secara hissi adalah orang yang mampu melaksanakan sholat dengan berdiri. Sedangkan seseorang yang dalam pandangan syariat dianggap mampu berdiri adalah orang-orang yang dalam kategori berikut ini. Sebenarnya secara fisik dia tidak mampu berdiri, tapi dianggap orang yang mampu berdiri, yaitu mampu membayar upah seseorang dengan ketentuan upah yang berlaku umum, ya tidak terlalu mahal, umpama untuk bantu sholat jadi bayar 10.000 sudah cukup, dia mau, maka itu berarti ketentuan umum yang berlaku untuk membantunya bangkit dari sujud. Seseorang itu tidak sanggup, tidak kuat bangun dari sujud untuk tegak berdiri kecuali dibantu oleh seseorang, atau berpegangan dengan tali, atau berpegangan dengan tongkat, atau berpegangan dengan benda. Dia sanggup membayar seseorang untuk membantunya bangkit dari sujud, maka dia itu dianggap orang yang mampu berdiri. Yang kedua, mampu membeli atau menyewa tongkat sebagai alat bertumpu untuk berdiri. Bila kedua kategori ini telah tercukupi, maka dia dianggap orang yang mampu. Berbeda dengan ketika di rumah, fasilitas itu ada. Ada yang membantunya berdiri, atau dia ada alat untuk berdiri, ada tiang penyangga, ada tali, atau ada tambang untuk dia bangkit berdiri dari sujud. Seumpama dia sholat di masjid itu fasilitas itu tidak ada.
mau sholat Jumat, ya semuanya melaksanakan sholat Jumat, tidak ada yang mampu membangkitkannya berdiri karena semuanya sholat sama-sama. Maka ketika tidak ada fasilitas itu di masjid, dia dianggap orang yang tidak mampu berdiri. Ukuran ketidaksanggupan berdiri itu pada adanya kerepotan yang dialami, sehingga dapat mengganggu kekhusyuan sholat atau kesempurnaannya. Dan hal ini sering disebut dengan istilah masyaqqatun syadidatun atau masyaqqat syadidah, kerepotan yang sangat. Seseorang yang tidak sanggup berdiri boleh sholat fardu sambil duduk, dan boleh duduk dengan cara apa saja. Boleh dengan duduk iftirash, yaitu duduk dengan di atas kedua telapak kaki, duduk tawaruk, yaitu duduk seperti tahiyat akhir, atau duduk ik'a, duduk seperti anjing, yaitu duduk dengan mengangkat kedua lututnya. Nah, seperti anjing duduk, atau kiai biasanya memaknai dengan lungguh ason-ason, duduk seperti duduknya anjing. Akan tetapi duduk iftirash itu lebih baik daripada duduk yang lainnya, duduk iftirash, karena duduk iftirash ini duduknya orang yang menggambarkan dalam keadaan beribadah. Bila tidak sanggup, maka boleh sholat dengan tidur miring. Tidak sanggup sholat dengan duduk, maka dia sholat dengan tidur miring. Dan bila tidak sanggup, boleh sholat dengan terlentang. Bapak Ibu hadirin al-hadirat, para peserta dan pemirsa kajian Islam virtual yang berbahagia. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu an Imran bin Husain qala kanat bi sabawasiru fasaltu Nabiy sallallahu alaihi wasallam anis salati faqala shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambin zada an-Nasa'i fi riwayatihi fa illam tastati fa mustalqiyan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya dari sahabat Imran bin Husain, ia berkata, aku memiliki penyakit wasir. Lalu aku bertanya kepada Nabi SAW tentang pelaksanaan sholatku. Kemudian beliau berkata, sholatlah dengan berdiri. Bila kamu tidak sanggup, maka dengan cara duduk. Bila kamu tidak sanggup, maka dengan cara tidur miring. Dan Imam An-Nasa'i menambahkan dalam riwayatnya, bila kamu tidak sanggup, maka dengan cara tidur terlentang. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan orang-orang yang dianggap tidak sanggup berdiri dalam sholat bila telah memenuhi beberapa kriteria. Adapun kriterianya adalah 1. Seseorang bila melaksanakan sholat dengan berdiri akan hilang kekhusyuan atau kesempurnaan sholatnya. Maka meskipun dia sanggup berdiri, tapi kalau berdiri sholatnya nggak khusyuk, kesempurnaan sholat tidak bisa, maka dia dianggap orang yang tidak mampu berdiri. Boleh sholat dengan duduk. Yang kedua, seseorang yang sedang berlayar di atas perahu di tengah lautan. Bila ia sholat dengan berdiri, ia khawatir perahunya tenggelam atau mengalami pusing kepala. Yang ketiga, seseorang mengidap penyakit beser kencing. Bila ia sholat dengan berdiri, maka keluar air seninya. Tidak demikian bila sholat duduk. Air seni tidak keluar. Maka pada kasus seperti ini, orang itu dianggap tidak sanggup berdiri. Yang keempat, seseorang mengidap penyakit mata. Habis operasi katarak. Menurut dokter spesialis yang adil, penyakitnya bisa diobati bila sholatnya dilakukan dengan tidur terlentang. Dalam kasus seperti ini, orang tersebut dianggap tidak mampu berdiri, maka boleh sholat dengan tidur terlentang. Yang kelima, seseorang yang sedang memata-matai musuh. Bila sholat dengan berdiri, maka ia diketahui oleh musuh. Ini mata-mata dalam peperangan. Ya, seorang mata-mata bertugas sebagai mata-mata. Dalam waktu sholat,
dia harus duduk, sebab kalau sholatnya berdiri dia diketahui oleh musuh, maka dalam kondisi seperti ini ia dianggap orang yang tidak mampu berdiri. Dan yang keenam, para tentara perang. Bila sholat dengan berdiri, khawatir posisinya diketahui dan diserang oleh musuh. Bila seseorang memiliki salah satu dari keenam kriteria tersebut, maka ia boleh mengerjakan sholat dengan duduk, tidur miring, atau terlentang, dan tidak perlu mengulang sholatnya bila keadaan sudah kembali aman atau normal seperti keadaan semula. Kecuali pada kasus nomor 5, artinya bila ia sebagai mata-mata musuh, ia tetap harus mengulangi sholatnya karena hal itu jarang terjadi. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat, para peserta dan pemirsa kajian Islam virtual yang berbahagia. Dalam praktiknya, sholat dengan cara duduk, gerakan sujud harus lebih rendah daripada gerakan ruku. Sedangkan sholat dengan cara tidur miring, gerakan ruku dan sujud dilakukan dengan duduk dan sujud seperti biasa. Sedangkan orang-orang yang sholat dengan tidur terlentang terdapat perincian. Bila ia masih sanggup menggerakkan tangan dan kepala, maka gerakan ruku dan sujud dengan isyarat kepala. Yang kedua, bila ia tidak sanggup menggerakkannya, kepalanya tidak bisa digerakkan, tangan tidak karena lumpuh, maka dengan isyarat kelopak matanya. Dan yang ketiga, bila tidak sanggup juga tetapi masih dalam keadaan sadar, maka seluruh gerakan dan bacaan sholat dilakukan di dalam hati. Selama ia masih hidup dan sadar, maka kewajiban sholat tidak gugur darinya. Posisi tubuh seseorang yang sholat dengan tidur terlentang dengan meletakkan bagian kepala di arah timur, menghadapkan bagian kaki ke arah kiblat, seraya mengganjal kepala dengan bantal agar wajah dapat menghadap kiblat. Tidak demikian bila ia sholat di dalam Ka'bah, maka ia boleh sholat menghadap ke arah mana saja dan tidak perlu mengganjal kepala dengan bantal. Sedangkan sholat sunnah boleh dikerjakan dengan cara berdiri atau duduk oleh semua orang, baik ia dalam keadaan sakit atau sehat, dalam keadaan di darat atau di lautan, dan dalam keadaan aman atau tidak aman. Hanya saja pahala sholat sunnah yang diperoleh orang yang sehat separuh dari pahala orang yang sholat sunnah dengan berdiri. Tidak demikian bila ia sholat sunnah dalam keadaan sakit. Artinya, kalau dalam keadaan sakit, meskipun sholatnya duduk, dia dapat pahala sempurna seperti orang yang sholat berdiri. Wallahu a'lamu bissawab. Demikian dan terima kasih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan halalan thayyiban mubarakan fi hamdan yafi na'amuhu yughfir mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة الرسول أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا زدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Sekian lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.